Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus, ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Iman, harap, dan kasih. Sesama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan yang baru diperdengarkan kepada kita mengisahkan dua cerita yang berbeda, namun punya satu tujuan juga satu harapan, yakni ingin memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kisah yang pertama diceritakan bahwa Yairus yang datang memohon kepada Yesus untuk menolong anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Yairus sendiri merupakan seorang tokoh yang berkuasa. Ia adalah kepala rumah ibadat di Galilea dan tentunya memiliki kuasa untuk memerintah orang lain. Namun, ketika situasi dan penderitaan menimpanya, ia tanggalkan segala kehormatan, jabatan yang melekat dalam dirinya. Ia datang tersungkur di depan Yesus. Nah, apa maksud dari hal ini? Perkataan ini tersungkur di depan Yesus. Ini mau mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh meminta dengan kerendahan hati dan ditopang oleh daya iman yang begitu kokoh. Hal itu dapat kita lihat ketika seorang pembawa berita duka kepadanya berkata demikian, "Anakmu sudah mati." Apakah Yairus berhenti berharap kepada Yesus? Tidak. Ia tetap menaruh harapan utuh kepada Yesus. Ia dikuatkan dengan perkataan Yesus bahwa jangan takut, percaya saja. Kisah kedua diceritakan seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita ketahui bersama bahwa selama 12 tahun betapa berat hidupnya, apalagi ketika masyarakat mengucilnya bahkan menjauhinya. Pergumulan, keluh kesah, dan air mata pasti terus menemani seluruh perjalanan hidupnya selama jejak peziarahannya. Namun, ketika ia mendengar bahwa ada Yesus sang penyembuh, ia begitu gembira sehingga ia berkata demikian, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Bagaimana iman dan harapan perempuan ini begitu besar sehingga ia tidak kehilangan harapan untuk percaya walaupun dalam kondisi yang berat sekalipun. Sesama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kedua kisah di atas? Bahwasanya iman kepada Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ketika kita mempunyai iman yang kokoh, maka apa yang kita harapkan akan terwujud, di mana kasih Allah akan menyertai kita sehingga kita memperoleh keselamatan apapun situasi kita, apapun penderitaan kita. Jangan takut, percaya saja. Tuhan senantiasa menolong kita. Datanglah kepadanya, karena bersama Tuhan tidak akan ada sedih dan penderitaan yang akan kita sedih. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak boleh lupa untuk bersikap rendah hati. Karena kerendahan hati, maka segala penderitaan dan persoalan dalam hidup kita akan dipulihkan oleh Allah. Hidup kita akan terasa bermakna karena Allah yang selalu memberi anugerah. Kerendahan hati itulah yang mengubah manusia menjadi malaikat, bukanlah kesombongan yang mengubah malaikat menjadi iblis. Begitulah kata sang bijak Santo Agustinus. Semoga Tuhan memberkati.